Percabangan atau operasi kondisi, ya, bisa disebut percabangan, bisa disebut operasi kondisi, adalah menjalankan suatu perintah pada program dengan output yang berbeda sesuai dengan hasil dari kondisi-kondisi. Jadi kita di percabangan ini akan menjalankan perintah pada program tergantung dari satu kondisi. Misalkan suatu kondisi bernilai apa, lalu kita menjalankan apa. Kira-kira kayak gitu. Output akan ditampilkan apabila kondisi yang ditetapkan terpenuhi atau bernilai true, atau akan menghasilkan output yang berbeda saat kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, atau langsung keluar dari blok operasi. Jadi apa yang akan dijalankan, apa yang akan di output itu tergantung dari suatu kondisi. Kondisinya itu kita sendiri yang buat nanti. Oke, kita masuk yang pertama, itu ada percabangan dengan statement if. Jadi di dalam Pascal itu kita ketikkan if suatu kondisi dan apa yang akan dilakukan, kira-kira gitu. Statement if akan diikuti oleh kondisi yang akan diperiksa dan disusul oleh kata kunci then. Jadi if itu akan diikuti kondisinya yang akan kita atur nanti, dan kemudian ada then. Setelah then baru program apa yang akan kita kerjakan, perintah apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah kata kunci then, tulis perintah yang akan dijalankan jika hasil kondisi yang diperiksa sebelumnya bernilai true. Kalau kondisi yang kita buat tadi membalikkan atau menghasilkan nilai true, kita lakukan apa? Kita tuliskan di setelah then. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang statement if satu kasus. Statement if satu kasus berarti perintah akan dijalankan hanya jika kondisi yang diperiksa sebelumnya bernilai benar. Apabila kondisi yang diperiksa bernilai salah, program tidak melakukan apa-apa. Contohnya gini. Di sini saya gunakan compiler Pascal, Free Pascal, dan saya gunakan text editor Genie. Oke. Nah, misal ini program utama kita. Oke. Terus ada kondisi satu statement if dengan satu kasus. Cara penulisannya gampang. Jadi if di sini letak kondisinya, then di sini letak perintahnya. Jadi di statement satu if ini satu kasus, dia itu cuma ngecek suatu kondisi di sini. Ketika kondisinya bernilai benar, dia lakukan perintahnya. Tapi kalau kondisinya salah, kalau kondisinya salah, dia tidak akan menjalankan perintah. Oke. Nah, jadi ini bentuk umum dari if satu kasus yang udah kita jelaskan sebelumnya. If kondisi yang diperiksa dan perintah yang dijalankan. Selanjutnya untuk if dua kasus. Jika dibentuk sebelumnya, output hanya akan ditampilkan
jika kondisi yang diperiksa bernilai benar. Di statement if dua kasus, program akan memeriksa kondisi dan akan menampilkan output apabila hasil pemeriksaan kondisi bernilai benar atau salah. Jadi maksudnya di sini, kalau di statement satu kasus tadi, kondisi harus bernilai benar supaya kita dapat sesuatu gitu kan. Tapi kalau di dua kasus ini, jadi untuk if dua kasus ini bentuk umumnya bakalan kayak gini. If suatu kondisi, then lakukan jika suatu kondisi benar. Else, lakukan jika kondisinya salah. Sampai mana tadi ya? Nah pokoknya di tiga kasus ini bisa banyak lah nanti ya. Kondisi satu menjalankan ini satu, kondisi dua ini dua. Baru di case, selanjutnya case. Apabila kondisi yang didefinisikan di dalam statement semakin banyak, maka hal tersebut akan menjadi hal yang cukup kompleks. Oleh karena itu, Pascal menyediakan alternatif lain untuk melakukan pemilihan yang didasarkan pada nilai-nilai konstanta tertentu dengan menggunakan statement case. Case ini sendiri bentuknya gini, case ekspresi of satu nilai gitu. Jadi di ekspresi ini kita letakkanlah sebuah variabel A misalnya. Variabel A itu kalau dia nilainya 1 di konstan ini, dia akan menjalankan statement 1. Statement yang kita buat di sini bebas. Tapi kalau nilainya yang lain, misalnya 35, kita jalankan yang di sini. Kalau di sini 35, maka jalankan di sini. Gitu. Nah, tapi kalau nilai A itu nggak ada di nilai konstan yang ada di sini, dia akan menjalankan statement default.